Di dalam dunia, saudara, kita sering mendengar kata takdir ataupun nasib yang menunjukkan keadaan hidup atau situasi kehidupan seseorang yang tidak mungkin untuk diubah. Di dalam kekristenan, kita tidak percaya yang namanya nasib ataupun takdir, saudara. Kenapa? Karena kalau sekalipun takdir atau nasib itu ada, Allah memberi kita kehendak bebas untuk mengubah nasib ataupun takdir kita. Itulah yang akan kita belajar dalam 3 seri video ini, saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubah situasi atau kondisi hidup kita, atau apa yang harus kita lakukan supaya Allah sendiri akan mengubah situasi atau kondisi kehidupan kita. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Channel Renungan ini dibuat untuk menolong saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang yang konsisten merenungkan firman Tuhanlah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana kita mengubah keadaan atau kondisi kehidupan kita. Di dalam Alkitab, saudara, Allah mengajarkan kepada saya dan saudara bagaimana kita mengubah keadaan atau kondisi kehidupan kita. Apakah saudara rindu mengalami perubahan dalam keadaan atau kondisi kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku.
ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan di dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang bagaimana mengubah situasi, keadaan, atau kondisi kehidupan kita. Keadaan atau kondisi seperti apa yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan saudara saat ini. Mungkin keadaan itu sudah berlangsung begitu lama, bahkan mungkin semenjak saudara lahir. Dan kemudian orang-orang lain pun mungkin sudah pernah berkata kepada saudara bahwa itulah nasib saudara atau itulah takdir saudara. Tapi tahukah saudara bahwa dalam kekristenan kita tidak percaya kepada yang namanya takdir ataupun nasib saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya firman Allah mengajarkan kita bagaimana mengubah kondisi, mengubah situasi atau keadaan kehidupan kita. Bahkan Allah sendiri pun mau mengubah situasi atau keadaan kehidupan saudara. Apakah saudara rindu mengalami perubahan dalam hidup saudara? Apakah saudara rindu Allah bekerja mengubah kehidupan saudara? Mari terus dengarkan renungan ini, saudara. Itulah yang akan kita belajar, baik di video ini maupun 2 video selanjutnya. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik ini adalah dari kitab 1 Tawari pasal yang keempat, mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 2 ayat ini, saudara, adalah ayat yang singkat sebenarnya, yang mengisahkan tentang seorang dari keturunan Yehuda yang namanya adalah Yabes. Kisah tentang Yabes hanya dicatat di dalam 2 ayat ini. Begitu singkat, saudara. Tetapi mungkin saudara sudah sering kali mendengar
bahwa ayat ini seringkali dikhotbahkan. Bahkan banyak buku-buku yang ditulis juga tentang Yabes. Tapi seringkali yang dibahas tentang Yabes ini dari ayat ini, saudara, adalah tentang doa Yabes. Sehingga ada lagu pun yang keluar tentang doa Yabes. Buku-buku banyak ditulis tentang doa Yabes. Tapi dalam video ini dan 2 video selanjutnya nanti, fokus kita adalah bagaimana Yabes mengubah keadaan kehidupannya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya, saudara, kalau Yabes pun bisa mengubah keadaan kehidupannya, situasi atau kondisi kehidupannya, maka saya dan saudara pun bisa mengubah keadaan atau kondisi kehidupan kita. Mari kita belajar apa yang terjadi dalam kehidupan Yabes. Saya baca ayat ini kepada saudara di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ada 2 hal yang saya ingin kita lihat di sini. Di mana di kalimat pertama ditegaskan di sana bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi ini adalah kisah akhir yang dijelaskan di kalimat pertama ini, bahwa pada akhirnya Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan kemudian ditutup dengan kalimat terakhir, saudara, di mana di sana dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi Yabes ini pada akhirnya lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, dan Yabes ini pada akhirnya mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Itulah hal yang pada akhirnya yang dia alami, dan itu merupakan satu perubahan yang begitu besar dari keadaan pada awalnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena pada dasarnya, pada awalnya keadaan Yabes begitu menyedihkan, tetapi akhirnya dia melakukan terobosan, sehingga pada akhirnya dia mengalami terobosan itu. Dan dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, dan dia mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehingga dia mengalami terobosan itu, saudara, dia mengubah kondisi itu. Itulah yang akan kita pelajari dalam video ini dan 2 video selanjutnya. Dan di video pertama ini kita akan belajar hal pertama yang dilakukan oleh Yabes, saudara. Di mana ayat 9 tadi dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan Yabes ini sebelumnya? Sebelum dia mengalami lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, saya akan bacakan selanjutnya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, saya mau kita merenungkan dulu sebentar kalimat-kalimat ini. Di mana firman Allah ini mencatat bahwa nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Dari kalimat-kalimat firman Tuhan ini, saudara, bahwa arti dari nama Yabes itu sendiri adalah kesakitan. Kenapa? Karena pada saat dia dilahirkan, ibunya mengalami kesakitan yang begitu sangat, sehingga karena pengalaman itu, dia beri nama Yabes kepada anaknya, yang artinya adalah kesakitan. Dan hal yang saya ingin kita renungkan selanjutnya, saudara, adalah bahwa bagaimana Yabes menjalani kehidupannya dengan nama itu, yang artinya adalah kesakitan, yang artinya adalah penderitaan. Saya bisa membayangkan, saudara, apakah saudara pernah mengalami di mana saudara dibuat nama ejekan kepada saudara di masa kecil saudara, di masa kanak-kanak saudara? Saya pernah mengalami itu, saudara. Di mana di masa kanak-kanak saya, teman-teman sering kasih saya nama ejekan kepada saya. Dan bagi saya, mendengar nama itu begitu menyedihkan.
begitu menyakitkan, karena itu nama ejekan yang diberikan kepada saya. Artinya itu mempengaruhi mental saya. Itu mempengaruhi psikologi saya. Padahal nama itu menurut saya nggak terlalu kasar. Nama itu juga pada waktu itu aku sadar bukan itu namaku, saudara. Itu hanya nama ejekan. Tapi bayangkan bagaimana dengan Yabes. Di mana bukan hanya nama ejekan, tetapi itu namanya sendiri. Arti dari namanya, yaitu Yabes, adalah penderitaan atau kesakitan. Artinya apa, saudara? Bahwa setiap kali orang memanggil Yabes, dia sadar bahwa makna dari nama yang orang panggilkan kepada dia itu adalah kesakitan dan penderitaan. Dan sebenarnya secara otomatis itu bisa membentuk mentalnya, itu bisa membentuk psikologinya, itu bisa membentuk karakternya. Karena semua orang, baik orang tuanya, baik saudara-saudaranya, baik sahabat-sahabatnya, semua orang memanggil dia dengan nama Yabes, si sakit, si menderita. Bahkan besar sekali kemungkinan kalau saya bayangkan, saudara, orang seringkali menjadikan nama Yabes itu sebagai bahan leluconan atau bahan ejekan kepada dia, yaitu si sakit, si menderita. Dan sangat wajar kalau akhirnya Yabes ini besar dan nasibnya, kalau kita pakai kata nasib, saudara, maka nasib hidupnya adalah menjadi orang yang menderita. Dan kalau kita pakai takdir, saudara, maka takdir hidupnya adalah menjadi orang yang menderita. Kenapa? Karena memang dari kecil yang dia dengar hanya sakit, menderita, sakit, menderita, sakit, menderita. Setiap kali orang memanggil namanya, yang dia dengar itu adalah sakit, menderita, sakit, menderita. Dan itu membentuk pola pikirnya, itu membentuk mentalnya, dan sangat masuk akal dan sangat wajar jika dia dalam kehidupannya menyerah kepada penderitaan. Menyerah kepada situasi dalam penderitaan. Dan itu sangat wajar juga kalau dia merasa memang hidup ini adalah penderitaan dan dia menjalani kehidupan dengan penderitaan dan setuju bahwa hidupnya memang harus menderita. Sangat masuk akal karena yang dia dengar selalu itu adalah penderitaan, si sakit, penderitaan, sakit. Setiap kali orang panggil namanya, yang dia dengar itu adalah arti dari namanya, si sakit, si menderita, si sakit, menderita. Tetapi saudara, lihat, firman Allah mencatat bahwa pada akhirnya Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Pada akhirnya Yabes mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Artinya saudara, yang sering kali dipanggil sakit, menderita, yang sudah sangat wajar kalau hidupnya pada akhirnya sakit dan menderita, karena itu terus yang dia dengar. Tetapi Yabes membuat terobosan sehingga pada akhirnya dia malah lebih dimuliakan daripada yang lain, daripada saudaranya yang lain. Dia mengalami jawaban doa dari Tuhan. Dia membuat satu perubahan sehingga dia tidak hanya menerima keadaan itu, tapi dia buat terobosan dan perubahan sehingga hal yang sebaliknya yang terjadi. Itu artinya saudara bahwa pada hari ini pun, bagaimanapun keadaan kita, siapapun kita, bagaimanapun situasi kehidupan kita, pada dasarnya saudara bisa mengubah keadaan saudara sehingga pada akhir cerita nanti satu perubahan, hal yang sangat bertolak belakang yang saudara alami sekarang itu bisa terjadi. Kalau Yabes pun bisa mengubah kondisi dan keadaan hidupnya 180 derajat, maka saudara pun bisa mengubah situasi kondisi kehidupan saudara menjadi lebih baik 180 derajat ke depan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Yabes? Itu yang kita belajar dalam video yang pertama ini, saudara. Sekali lagi, ayat 9 itu dikatakan nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi yang dia dengar terus adalah kesakitan, penderitaan. Tetapi lihat saudara, di ayat 10 Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga, lihat saudara, kesakitan tidak menimpa aku. Ternyata Yabes tidak menyerah kepada keadaan, kepada kondisi yang bisa saja
melekat kepada dia sebagai si sakit dan sebagai si menderita. Tetapi dia membuat satu terobosan. Dia punya keinginan supaya sekalipun namanya si sakit, sekalipun namanya si menderita, dia tidak akan mengalami penderitaan. Sehingga dia berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bagi dia tidak masalah dengan nama sakit, nama sebagai penderitaan. Tapi dia punya komitmen, saudara. Dia punya kerinduan supaya kesakitan dan penderitaan tidak menimpa dia. Nah, saudara, kalau bagi sebagian suku, mungkin jalan keluar yang diambil adalah mengganti nama. Karena nama itu begitu berat, nama itu tidak cocok, dan nama itu adalah nama yang bisa berita, sehingga nama Yabes mungkin diganti menjadi nama yang lebih baik. Mungkin nama yang akan dikasih adalah beruntung. Tetapi Yabes tidak menuntut namanya yang diganti, tapi sikapnya yang dia ubah, pola pikirnya yang dia ubah, keyakinannya yang dia ubah, bahwa dia bisa tidak mengalami penderitaan atau kesakitan, sekalipun namanya kesakitan atau penderitaan, sekalipun seringkali dia dipanggil sebagai si sakit atau si menderita. Tapi dia punya keyakinan, dia punya keinginan supaya dia tidak mengalami penderitaan, supaya dia tidak mengalami kesakitan. Artinya apa, saudara? Yang pertama yang dilakukan oleh Yabes adalah dia membuat terobosan. Dia tidak menyerah kepada keadaan. Dia buat satu keinginan yang kuat dalam dirinya bahwa dia bisa membuat perubahan yang besar dan dia tidak mengalami kesakitan. Nah, yang menjadi masalah seringkali dalam kehidupan ini, saudara, banyak orang yang ketika mengalami atau menghadapi satu kondisi, akhirnya dia menyerah dengan kondisi yang ada. Dan berkata, ya sudahlah, ini memang sudah nasibku, ini memang sudah takdirku. Dan menjalani keadaan itu dan kondisi itu begitu saja. Tapi hari ini firman Tuhan menyadarkan kita, saudara. Adakah keadaan saudara lebih parah dari Yabes? Adakah saat ini nama saudara yang artinya adalah penderitaan dan kesakitan, sehingga setiap kali saudara mendengar nama saudara dipanggil, saudara mendengar si sakit dan si menderita? Saya pikir tidak akan ada, saudara, orang tua yang tega memberi nama itu kepada anaknya. Tapi ibu Yabes tega memberi nama itu kepada Yabes karena begitu sakitnya dia melahirkan Yabes. Namun saudara, Yabes tidak menyerah dengan keadaan dan kondisi yang memang sangat wajar bisa mencetak dan membentuk kehidupan dan masa depannya ke depan. Tetapi Yabes membuat satu terobosan. Dia berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia punya keinginan supaya kondisi itu berubah, situasi itu berubah. Dan sekalipun namanya si sakit, dia tidak akan mengalami kesakitan dan penderitaan. Jadi yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Yabes, dia punya keinginan yang besar, dia punya kerinduan yang besar. Dia buat satu terobosan untuk mengubah kondisi yang ada. Untuk mengubah keadaan yang ada. Bukan namanya yang dia ganti, saudara. Tapi pola pikirnya yang dia ubah. Sikapnya yang dia ubah. Keyakinannya yang dia ubah. Bahwa sekalipun namanya si sakit dan si menderita, dia buat terobosan dan dia yakin bahwa perubahan bisa terjadi. Dan dia tidak akan mengalami kesakitan ataupun penderitaan. Dan memang benar, saudara, pada akhirnya, dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan pada akhirnya, apa yang menjadi keinginan dan kerinduan yang terdalam dari Yabes ini, supaya dia tidak mengalami kesakitan dan penderitaan, itu dikabulkan oleh Tuhan. Artinya apa? Pada akhirnya, kondisi yang tadi bisa membentuk hidupnya, dia ubah 180 derajat. Dia lebih dimuliakan dan dia tidak mengalami kesakitan, sekalipun namanya si sakit dan menderita. Sekalipun dia berasal dari latar belakang penderitaan dan kesakitan, tapi dia ubah itu menjadi lebih dimuliakan dan tidak mengalami kesakitan karena Allah mengabulkan keinginan dan kerinduannya untuk tidak mengalami kesakitan. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita masing-masing. Keadaan seperti apa yang sedang saudara alami? Adakah saudara yang saat ini mengalami kehidupan atau menjalani kehidupan yang begitu sakit? Saudara begitu menderita
keadaan keluarga, keadaan kehidupan saudara begitu menyakitkan dan begitu menderita, saudara bisa menyerah kepada keadaan dan saudara akan tetap tinggal dalam kesakitan dan penderitaan ke depan. Atau saudara ambil satu sikap seperti Yabes, bahwa aku harus melakukan terobosan, aku harus membuat satu perubahan. Bahwa sekalipun namaku si sakit, sekalipun namaku si menderita, sekalipun aku berasal dari penderitaan, aku mau mengubah supaya aku tidak mengalami penderitaan, supaya aku lebih dimuliakan daripada orang lain. Tahukah saudara bahwa saudara bisa lebih dimuliakan daripada orang lain, sekalipun hari ini keadaan saudara begitu menyakitkan dan begitu menderita. Bahkan mungkin saat ini saudara seringkali direndahkan oleh orang-orang lain. Tapi saudara bisa lebih dimuliakan daripada mereka ketika saudara tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Ketika saudara mengambil sikap untuk membuat satu terobosan, tidak menerima keadaan yang ada, tapi membuat satu terobosan supaya perubahan besar terjadi. Saudara, apapun kondisi saudara saat ini, jangan menyerah dengan keadaan. Yakinlah bahwa saudara bisa mengubah keadaan itu. Saudara bisa membuat terobosan untuk mengubah keadaan itu. Dan percayalah bahwa Allah sendiri akan ikut campur tangan untuk mengubah kondisi dan keadaan kehidupan saudara. Sama seperti Yabes yang pada akhirnya lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab doanya sehingga dia tidak mengalami penderitaan. Saudara pun bisa mengubah keadaan sehingga pada akhirnya Allah sendiri akan bekerja untuk memuliakan saudara. Allah sendiri akan bekerja untuk mengubah keadaan saudara sehingga saudara tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yabes. Tetap melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Buat terobosan dalam kehidupan saudara dan jangan menyerah dengan keadaan yang ada saudara. Karena Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami kembali bersyukur. Firman-Mu kembali mengajarkan kami ya Tuhan. Bahwa di dalam kekristenan kami tidak percaya kepada yang namanya nasib. Kami tidak percaya kepada yang namanya takdir. Karena kami belajar dari firman-Mu bahwa Engkau memberi kami kemampuan untuk mengubah situasi dan kondisi hidup kami. Bahkan Engkau sendiri akan ikut bekerja ya Tuhan untuk mengubah situasi dan kondisi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya itu sebabnya kami terus melangkah untuk melakukan terobosan. Kami akan melangkah bersama dengan Engkau dan Engkau akan ikut bekerja dalam setiap langkah dan tindakan yang kami lakukan untuk mengubah kondisi kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini Tuhan saudara, tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.